Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Agustina dengan NIM 212111325 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4I UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan memaparkan materi terkait perilaku bisnis yang dilarang, di mana untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Untuk topik pembahasannya terdiri dari yang pertama riba, yang kedua penipuan, yang ketiga curang dalam menimbang, yang keempat judi atau maisir, yang kelima melambungkan harta, yang keenam tadlis, yang ketujuh ihtikar, dan yang terakhir yaitu taksir. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai riba. Riba sendiri itu dalam istilah bahasa Arab memiliki arti meningkat atau bertambah. Secara umum, riba didefinisikan sebagai keuntungan tambahan yang diperoleh dari peminjaman uang atau barang dengan suatu persyaratan pembayaran lebih dari yang dipinjamkan. Dalam konteks Islam, riba itu dianggap sebagai dosa besar karena dianggap merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Riba dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dianggap sebagai dosa besar. Riba dapat terjadi dalam berbagai bentuk transaksi keuangan, seperti pinjaman dengan bunga, riba bank, atau transaksi kredit yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak seimbang. Selanjutnya, untuk dasar hukum dari riba itu sendiri terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullah la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya mengenai penipuan. Nah, penipuan itu adalah tindakan tidak jujur dan curang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan yang tidak sah atau tidak adil dari pihak lain. Nah, dalam konteks bisnis syariah, penipuan itu merupakan tindakan tidak jujur dan curang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan yang tidak sah atau tidak adil yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memanipulasi informasi, membuat kesepakatan palsu, menipu, atau menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Terus dalam etika bisnis syariah, penipuan itu dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bisnis Islam, yaitu kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Dasar hukum mengenai penipuan itu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antukumna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya yaitu curang dalam menimbang.
Curang dalam menimbang adalah tindakan yang melibatkan pengubahan atau memanipulasi hasil timbangan dengan segala hal untuk keuntungan pribadi atau organisasi. Hal ini bisa terjadi pada berbagai situasi, misalnya dalam perdagangan, produksi makanan, maupun di lingkungan industri lainnya. Tindakan curang dalam menimbang itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan timbangan yang sudah diprogram untuk menghasilkan hasil yang salah, atau menambahkan benda-benda kecil ke dalam barang yang akan ditimbang untuk menambah beratnya. Selain itu, curang dalam menimbang juga bisa terjadi dengan cara menimbang barang dengan menggunakan satuan yang berbeda dengan kesepakatan, seperti menimbang dalam kilogram padahal kesepakatannya adalah gram. Dasar hukum mengenai curang dalam menimbang itu terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Materi selanjutnya yaitu judi atau maisir. Maisir atau khimar yaitu suatu bentuk permainan atau game yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah satu seorang pemain menang, maka ia akan mendapatkan keuntungan dari pemain yang kalah, dan sebaliknya seorang pemain yang kalah tidak mendapatkan keuntungan akan tetapi mendapatkan suatu kerugian. Pelanggaran riba, gharar, dan maisir semakin relevan untuk era modern ini karena pasar modern banyak mengandung usaha memindahkan risiko bahaya pada pihak lain dalam asuransi konvensional, pasar modal, dan berbagai transaksi keuangan yang mengandung unsur perjudian, di mana setiap usaha bisnis pasti memiliki risiko dan tidak dapat dihindari. Sistem inilah yang dihapus dalam Islam agar proses transaksi tetap terjaga dengan baik dan persaudaraan tetap terjalin dan tidak menimbulkan permusuhan bagi yang melakukan transaksi dalam pasar keuangan. Baik, selanjutnya untuk dasar hukum judi atau maisir itu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Selanjutnya yaitu melambungkan harta. Mekanisme pasar dalam Islam sudah menjadi perhatian para ulama klasik.
Al-Ghazali menjelaskan proses evolusi pasar. Secara alami, manusia selalu membutuhkan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia juga memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Kemudian dari sinilah terbentuknya pasar. Menurut Abu Yusuf, tidak ada batasan tentang ketentuan mahal dan murahnya suatu harga pasar. Murah dan mahalnya harga pasar merupakan ketentuan Allah. Selanjutnya, dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Namun, negara berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar, mencegah dan menindaklanjuti perilaku kecurangan dan spekulasi. Dalam sejarah ekonomi Islam, ketika terjadi kenaikan harga barang pada masa Rasulullah SAW, para sahabat datang kepada beliau dan meminta untuk menetapkan harga-harga pasar. Namun beliau menolak dan menjawab bahwa Allah adalah penetap harga dan pemberi rizki. Selanjutnya, mengenai dasar hukumnya, menurut Yusuf Qaradawi Asy-Syaukani dalam memakai dalil ini adalah sesungguhnya manusia dikuasakan atas harga mereka, sedangkan pematokan harga adalah suatu pemaksaan terhadap mereka. Demikian secara mutlak adalah mirip dengan perkataan kaum Syuaib. Yang benar adalah manusia dikuasakan atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kedua, bahwa hadis tersebut seperti disebutkan oleh pengarang kitab Subulus Salam Asy-Syanani berkenan dalam masalah khusus atau tentang kasus kondisi tertentu dan tidak menggunakan lafaz yang umum. Di antara ketetapan dalam ilmu ushul fikih dikatakan bahwa kasus-kasus tertentu yang spesifik tidak ada keumuman hukum padanya. Qaradawi 1997 466 46. Materi yang selanjutnya yaitu adalah tadlis. Tadlis sendiri berasal dari bahasa Arab dengan bentuk masdar dari kata dalasa yadalisu, tadlisan, yang mempunyai makna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Ibnu Mansur di dalam Lisan al-Arab mengatakan bahwa dalasa di dalam jual beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib atau cacatnya. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak atau sama-sama ridho. Karena itu, mereka pihak yang bertransaksi harus mempunyai informasi yang sama, complete information, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu. Karena ada suatu yang unknown to one party, keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ini disebut juga dengan asymmetric information. Unknown to one party dalam bahasa fikihnya atau hukum Islam itu disebut dengan tadlis. Dasar hukum dari tadlis itu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an tukuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang kamu berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Materi selanjutnya yaitu adalah ihtikar. Ihtikar dilihat dari segi artinya yaitu penimbunan. Penjelasan berkaitan dengan makna kata ihtikar ini dapat dilihat pada penjelasan
ma'luf bahwa ihtikar merupakan kata kerja yang dibendakan atau masdar dari kata fi'il madi ihtikara. Akar katanya dari hakara yang menurut bahasa ialah istabada yang diartikan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, menurut penjelasannya bahwa kalimat ihtikara al-syai'ah yaitu mengumpulkan suatu dengan tujuan menahannya untuk menunggu harga melonjak kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Ditinjau dari segi definisi istilah, terdapat beberapa definisi yang dirumuskan dari pakar Zuhaili yang menjelaskan bahwa ihtikar sebagai pembelian barang di saat situasi lapang kemudian ditumbun untuk menciptakan efek kelangkaan barang di pasar yang dapat menyebabkan harga barang tersebut menjadi naik. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki memandang ihtikar sebagai penyimpanan barang yang dilakukan produsen berupa makanan, pakaian, dan semua jenis barang yang dapat merusak pasar. Dasar hukum mengenai ihtikar itu dapat ditelusuri dalam hadis Nabi yang sebagaimana diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Barang siapa melakukan ihtikar atas bahan makanan selama 40 malam, maka terlepaslah ia benar-benar dari jaminan Allah, dan Allah pun melepaskan jaminannya dari orang itu. Riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah, dan Ali Bazar. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ihtikar itu memiliki mudarat yang dilarang dalam Islam. Mudaratnya tidak hanya menzalimi orang lain, namun juga membahayakan diri sendiri. Islam secara mutlak menegaskan perniagaan haruslah dilakukan tidak dengan cara-cara batil. Orang yang mempraktekkan jual batil dalam perniagaan merupakan tindakan bunuh diri karena keuntungannya yang berlipat darinya bukanlah suatu keberkahan, melainkan riba yang membahayakan diri. Yang terakhir yaitu adalah taksir. Pengertian taksir menurut bahasa sama dengan syir, yaitu menetapkan atau menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa al-syir adalah harga dasar, price rate, yang berlaku di kalangan pedagang. Sedangkan al-jabari berarti secara paksa. Jadi al-tas'ir al-jabari adalah penetapan harga secara paksa, biasanya melalui suatu kekuasaan. Dalam terminologi fikih, para ulama mendefinisikan al-taksir dengan beragam redaksi. Menurut Syafi'iyah, Syekh Zakaria Al-Ansari, pemerintah atau penguasa menyuruh penjual atau pasar untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga tertentu, walaupun pada saat harga sedang melambung tinggi yang menyusahkan harga masyarakat. Imam An-Nawawi mendefinisikan taksir penetapan harga makanan atau yang semisalnya dengan harga tertentu. Sedangkan menurut Malikiyah, Ibnu Urfah mendefinisikan pembatasan harga dengan harga tertentu oleh pemerintah atau hakim atau badan otoritas kepada para penjual makanan. Selanjutnya, mengenai dasar hukum dari taksir itu sendiri terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah,
Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, nas tersebut memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal ini untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Nas itu juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa ulil amri adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara terhadap umat Islam. Meskipun di sana ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha, ahli hukum Islam, dan dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat ulil amri. Baiklah, pemaparan materi dari saya mengenai perilaku bisnis yang dilarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.